Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di Horror or Terror. Di video kali ini, saya masih ingin membahas tentang pembunuhan berantai lainnya, tapi kali ini ia berasal dari Inggris. Ia berprofesi sebagai seorang dokter. Ia bernama Harold Frederick Shipman. Pria yang lebih akrab dipanggil dengan nama Dr. Fred ini lahir pada 14 Januari 1946 di Nottinghamshire, Inggris. Di masa mudanya, dia seorang pemain rugby yang cukup mahir di liga-liga pemuda. Selain itu, ia juga unggul dalam lari jarak jauh, sehingga ia pernah menjabat sebagai wakil kapten di tim atletik. Nah guys, di usia dia yang ke-17 tahun, dia harus kehilangan ibu yang sangat dekat dengan dirinya, karena penyakit kanker paru-paru yang diderita. Pada 5 November 1966, Shipman menikah dengan seorang wanita bernama Primrose May Axtoby dan memiliki 4 orang anak. Kematian ibunya tersebut karena penyakit kanker memberikan motivasi kepadanya untuk mengikuti sekolah kedokteran di Leeds School of Medicine. Setelah lulus dari sekolah kedokteran tersebut, ia bekerja di Pontefract General Infirmary di Pontefract, West Riding of Yorkshire. Nah guys, pada tahun 1974, ia mendapatkan posisi pertamanya sebagai seorang dokter umum di Abraham Ormerod Medical yang berpusat di Todmorden. Pada tahun 1975, ia ketahuan memalsukan resep Petidin atau Demerol yang merupakan salah satu jenis narkotika yang ia gunakan sendiri. Setelah itu, ia didenda sebesar 600 pound sterling dan dia harus menjalani rehabilitasi di York, Inggris. Nah guys, pada tahun 1977, ia sudah menjadi dokter umum di pusat medis Donnybrook di Hyde. Dan pada tahun 1993, dia juga sudah mulai beroperasi sendiri di 21 Market Street. Dia juga menjadi salah satu anggota dari komunitas para dokter yang cukup disegani. Tingginya tingkat kematian di wilayah tersebut dan rata-rata kasus kematian itu adalah para pasien dari Dr. Fred membuat seorang dokter dari Brock Surgery, Dr. Linda Reynolds, curiga. Bukan hanya itu saja, kematian para wanita lanjut usia yang dikremasi, yang merupakan pasien dari Dr. Fred tersebut, menarik perhatian pihak kepolisian. Tapi, setelah melakukan penyelidikan, tidak ada bukti yang ditemukan untuk menjerat Dr. Fred tersebut. Korban terakhir Dr. Fred, yang bernama Kathleen Grundy, yang berusia 81 tahun yang ditemukan tewas di rumahnya pada 24 Juni 1998 menjadi awal mula terbongkarnya seluruh kasus pembunuhan Dr. Fred. Dr. Fred yang menangani kematian Grundy dan menandatangani sertifikat kematiannya menjelaskan bahwa penyebab kematian dari Grundy adalah karena usia tua. Namun, putri Grundy yang bernama Angela Woodruff terkejut ketika pengacara keluarga mereka yang bernama Brian Burgess membacakan surat wasiat Grundy yang berisikan bahwa ia telah menyerahkan harta warisannya sebesar 386 pound sterling kepada Dr. Fred. Atas desakan pengacara Burgess, akhirnya Angela melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Penyelidikan pun dimulai dengan menggali kembali makam Grundy. Dan setelah dilakukan otopsi, ditemukan bahwa penyebab kematian Grundy adalah overdosis morfin yang diberikan 3 jam sebelum kematiannya. Tepatnya pada jarak waktu kunjungan Dr. Fred kepadanya. Nah guys, Dr. Fred tersebut pun mengelak dengan menunjukkan jurnal medis Grundy yang menyatakan bahwa ia seorang pecandu narkoba. Namun, setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan, mereka menemukan bahwa jurnal medis tersebut ditulis setelah kematian Grundy. Kemudian, tim penyidik melakukan pemeriksaan ke rumah Dr. Fred dan mereka menemukan barang bukti berupa beberapa perhiasan wanita, catatan medis pasien, dan mesin tik tua yang ia gunakan untuk membuat surat wasiat Grundy. Dengan bermodalkan catatan medis pasien, polisi mengembangkan kasus kematian dari pasien Dr. Fred sebelumnya. Dan setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan 15 korban yang sudah teridentifikasi
sebagai korban dari Dr. Fred. Semua korban dari Dr. Fred tewas dengan cara yang sama, yaitu overdosis diamorfin. Polisi juga menemukan catatan medis palsu yang dibuat oleh Dr. Fred, dan Dr. Fred pun ditangkap pada 7 September 1998. Dan sidang pertamanya dimulai pada 5 Oktober 1999. Ia didakwa melakukan pembunuhan terhadap 15 wanita dengan menyuntikkan diamorfin yang mematikan. Inilah dia daftar nama dari ke-15 korban Dr. Fred tersebut. Pada 31 Januari tahun 2000, setelah 6 hari berunding, akhirnya pengadilan memutuskan Dr. Fred bersalah atas 15 kasus pembunuhan dan 1 kasus pemalsuan. Hakim Tyne Forbes menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Dr. Fred. Namun, sampai akhir, Dr. Fred masih bersikukuh bahwa dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Namun, penyelidikan masih terus dilanjutkan hingga pada Januari 2001. Detektif senior bernama Chris Gregg menyelidiki 22 kasus kematian di Yorkshire Barat. Dan pada Juli 2002, hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa Dr. Fred telah membunuh setidaknya 215 pasien dalam selang waktu 1975 sampai 1998. Penyelidikan mengambil sekitar 2.500 pernyataan saksi dan menganalisis sekitar 270.000 halaman bukti dari total 6 laporan. Dan dari total 6 laporan tersebut mencapai 5.000 halaman. Pada 13 Januari 2004, tepatnya di malam ulang tahunnya yang ke-58, Dr. Fred menggantung dirinya di jeruji jendela dengan menggunakan spray. Ia menggantung dirinya sekitar pukul 6.20 dan dinyatakan tewas pada 8.10 pagi. Bahkan setelah kematiannya, penyelidikan masih terus dilakukan hingga pada 24 Januari 2005. Janet Smith yang mengetuai penyelidikan yang menyerahkan laporan kasus Dr. Fred memperkirakan total korban Dr. Fred selama periode 27 tahun adalah sekitar 250 orang dan sekitar 80% diantaranya adalah wanita lanjut usia. Tapi guys, pernyataan dari seorang tahanan yang satu sel dengan Dr. Fred mengatakan bahwa Dr. Fred setidaknya telah membunuh sekitar 508 pasiennya. Oke guys, itulah dia kisah dari Dr. Harold Frederick Shipman yang dijuluki Dokter Kematian. Sekian video dari saya. Dan jangan lupa ya untuk mengklik like-nya jika kalian menyukai videonya. Dan mensubscribe channelnya untuk membantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.